Kembali lagi di acara Soan Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Tahir. Kita sudah sampai di segmen ketiga, intinya berarti segmen terakhir ya. Cabang iman nomor ke-10 yakni cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin Kak Haji ada yang harus sedikit kita luruskan atau lebih diperjelas karena kebanyakan yang nonton itu kalau zaman sekarang pasti anak-anak muda. Jadi cinta di sini itu sebenarnya cinta yang seperti apa Kak Haji? Yang dimaksud di sini? Cinta itu buta. Cinta. Jadi kalau berbicara masalah cinta, berarti biasanya sanggup mengorbankan segala apa yang dia miliki untuk orang yang dicintainya, begitu. Cinta kepada Allah begitu. Jadi bisa dia sanggup mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk Allah. Dia dahulukan Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Itu berarti cinta kepada Allah. Ini ada panggilan bos, ada panggilan Allah, dahulukan panggilan Allah. Ini ada panggilan istri, biasanya takut istri ya. Panggilan istri. Ada panggilan Allah, ya dahulukan Allah. Ini ada bisnis yang menguntungkan, piduitan. Bisnis sangat menguntungkan. Tapi ada panggilan Allah, dahulukan Allah. Itu. Ya dahulukan Allah. Atau apalagi ini mah untuk kekayaan tapi haram, ya tinggalkanlah masalah dunia, dahulukan Allah. Jadi kalau ada panggilan Allah, panggilan Rasulullah, panggilan agama, dahulukanlah. Itu tanda cinta antara lain, tanda cinta kepada Allah. Dan selalu warok, artinya menjaga diri lah, apik, menjaga diri, apik gitu, menjaga diri. Jadi kalau syubhat, kalau dilarang, ya dijauhilah gitu. Kalau syubhat atau mungkin makruh juga. Itu kan kalau makruh berarti tidak warok gitu. Tidak warok. Tidak kadar makruh. Ini diremehkan gitu. Ini makruh. Makruh itu padahal makruhun artinya dibenci oleh Allah. Jadi jangan diremehkan. Jadi kalau meremehkan yang makruh, apalagi yang syubhat, yang haram, itu berarti tidak warok. Tidak apik gitu. Nah, yang cinta kepada Allah harus wara, harus apik lah gitu. Dari di segala kehidupannya, bukan ibadah saja, apiknya ibadah, tapi wara dalam segala hal kehidupannya, makanan yang masuk ke tubuh itu harus dijaga baik-baik, jangan sampai ada yang haram, ada yang syubhat gitu. Kemudian pakaian lain segala hal gitu. Baik, Kak Haji selanjutnya, tadi kan di salah satu perkataan dari Hatim bin Alwan, ya Hatim bin Alwan, bahwasanya orang yang mengaku 3 perkara tapi tidak melaksanakannya berarti dia berbohong. Dan poin yang kedua itu cinta terhadap Nabi namun tidak menunjukkan cintanya kepada orang-orang fakir. Nah ini banyak sekali redaksi yang memang menyebutkan Nabi itu sangat mencintai orang fakir. Sebenarnya nih ada poin apa sih? Yuhibbul fuqara'a wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu cinta ke orang-orang fakir. Yajlisu ma'hum sering berkomunikasi, sering duduk bersama dengan orang kafir. Wa ya'udu mardahum. Dan kalau orang-orang fakir sakit itu dia paling dulu menjenguk gitu. Kenapa orang-orang fakir itu? Karena orang-orang fakir itu jelaslah orang-orang fakir itu yang diberi kesabaran oleh Allah. Walaupun dia fakir tapi tetap sabar, tetap menjalankan dinullah. Orang-orang fakir artinya zuhud, tidak serakah, loba, tamak dengan keduniaan. Gitu. Dia menjaga dirinya afif, menjaga dirinya dari haram, dari syubhat, maka dia fakir gitu. Nah itu berarti orang-orang yang sangat menjaga diri. Kalau orang-orang yang kaya biasanya, orang kaya ya menghabiskan kekayaannya biasanya jarang-jarang lah untuk beribadah, itu jarang-jarang. Pasti ada sebagian untuk infaknya, tapi untuk kemewahan dirinya, untuk kemewahan keluarganya, untuk itulah. Kadang-kadang menyakiti orang fakir lah, milaraan. Orang fakir dia makan-makan di tempat umum gitu kan. Sementara orang fakir melihat saja kelaparan gitu kan. Jadi biasanya orang kaya itu gitu. Jadi
banyak godaannya kepada orang kaya daripada orang fakir. Orang fakir jelas insya Allah dalam keadaan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, tidak Allah ma'al agniya, tidak, tapi innallaha ma'as sabirin. Orang-orang sabar itu ya jelas kebanyakan kesabaran itu dari orang-orang fakir. Nah, kalau dibandingkan Kang Haji, misalkan ini dibandingkan ada orang kaya namun dia memang dermawan, sering bersyukur lah kita dengan cara berbagi. Ada lagi orang fakir yang memang dia sobar menerima akan kefakirannya. Unggul mana Kang Haji kalau misalkan dibandingkan? Unggul yang hatinya lebih dekat kepada Allah. Jadi hitungannya kedekatan kepada Allah. Walaupun kaya tapi dekat kepada Allah, walaupun miskin tapi hatinya suka ngerasula, suka apa ya, tidak ridho, tidak menerima dengan kefakirannya, ya lebih baik orang kaya. Malah ada hadisnya yang apa, yang boleh dihasudi, yang boleh hasud lah. Hasud itu mungkin ingin seperti dia gitu, ingin seperti yang harus di kabita kalau bahasa Sunda. Jadi yang boleh dihasudan itu ya dua orang. Orang yang kaya menghabiskan kekayaannya untuk di jalan Allah, fisabilillah. Kedua, orang yang suka ibadah menghabiskan waktunya untuk beribadah. Itu boleh hasud kepada mereka gitu. Artinya iri hati, kok dia kaya tapi ibadahnya lebih banyak. Itu banyak di hadis-hadis. Ada yang merangkan, ya Rasulullah, katanya mereka mah orang kaya, pantaslah banyak ibadahnya, tenang ibadahnya. Kata Rasulullah, kamu orang miskin bisa seperti dia, bisa berhaji seperti dia, bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 33 sebelum tidur. Ya Rasulullah, mereka juga baca juga. Oh ya, kalau begitu bacalah ini kata Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka juga baca juga. Kalau begitu sholat ini, tahajud, duha ini supaya sama dengan orang kaya. Ya Rasul, mereka juga, orangnya juga begitu juga. Kata Rasul, ya itu keunggulan orang kaya di situ. Gitu. Jadi keunggulan. Jadi ada keunggulannya. Orang kaya kalau baik mah ya insya Allah lebih baik gitu daripada orang miskin. Ya. Nah, mungkin dicukupkan saja Kang Haji untuk kajian kali ini. Alhamdulillah, cabang iman nomor ke-9, yakni iman terhadap surga, yang kembalinya muslim ke surga, dan juga kembalinya orang-orang kafir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cabang keiman nomor ke-10, yakni cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakannya tadi bahwasanya cinta itu ketika kita memang bisa mengerahkan apa yang kita punya untuk mengorbankan apa yang segala yang kita punya untuk orang ataupun untuk sesuatu yang kita cintai, gitu ya. Terima kasih untuk Kang Haji, sehat-sehat selalu, semoga berkah selalu. Dan buat para sahabat, jangan lupa simak terus kajian Sowan. Insya Allah akan menemani layar kaca sahabat sekalian. Semoga bisa menjadi keberkahan, dan kita tutup saja dengan intansullah yang sulukum mustabid akdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.